Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Hari ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru Kelas PGSD, mata pelajaran IPS dan PKN. Dan ini adalah video di part yang ke-10. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain: A. Membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai kehidupan. B. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. C. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun. Atau D. Membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Maka jawaban yang benar adalah D. Membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Ditinjau dari sistem pendidikan secara menyeluruh, tujuan institusional pendidikan dasar dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Membekali anak didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Dengan demikian, sebagai anggota masyarakat diharapkan anak didik dapat meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dan dapat ikut menyejahterakan masyarakat. 2. Membekali anak didik dengan kemampuan ilmu dan pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Dalam menyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satunya adalah menentukan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran globalisasi dalam IPS adalah: A. Agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS. B. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. C. Agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia. Atau D. Agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Maka jawaban yang benar adalah B. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan: 1. Mampu memberikan pengertian tentang persamaan dalam perbedaan. 2. Mampu mengembangkan pemahaman adanya saling ketergantungan dan kesamaan budaya daripada perbedaannya. 3. Membantu memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama. 4. Membantu siswa mengembangkan pengetahuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah diniyah dan kemampuan menganalisis informasi yang diterima. Soal berikutnya, soal yang ketiga. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah: A. Character building. B. Carrying capacity. C. Good citizenship. Atau D. Expanding community. Maka jawaban yang benar adalah A. Character building. Character building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti, insan manusia, masyarakat, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku. Soal yang keempat. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A.
terlibat secara individual. B. Tergantung pada sikap kritis siswa. C. Terlibat langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Maka jawaban yang benar adalah D. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Berikutnya soal yang kelima. Ketika menentukan fokus kajian pembelajaran IPS, diperlukan seorang guru IPS SD yang memiliki kompetensi kepribadian yang mantap dan baik. Hal ini karena A. Merupakan contoh dan teladan bagi anggota masyarakat. B. Mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan. C. Mempunyai keterbatasan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Atau D. Memberikan proses pembelajaran yang harmonis dan dinamis. Maka jawaban yang benar adalah A. Merupakan contoh dan teladan bagi anggota masyarakat. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut digugu, ditaati nasihat, ucapan perintahnya, dan ditiru, dicontoh sikap dan perilakunya. Soal selanjutnya, soal yang keenam. Dalam pengembangan pembelajaran PKN SD, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. Atau D. Cenderung bermain sambil belajar. Maka jawaban yang benar adalah D. Cenderung bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain. Anak usia SD senang dengan bermain. Oleh karena itu, guru pun bisa menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Misalnya, guru bisa membuat permainan tebak nama-nama tokoh pahlawan di dalam pembelajaran PKN. Soal berikutnya, soal yang ke-7. Dalam menggunakan media pembelajaran PKN, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Satuan pendidikan SD dengan kelas rendah dan kelas tinggi. B. Karakteristik siswa SD. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. Atau D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Maka jawaban yang benar adalah D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran PKN. 1. Adanya keterkaitan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar. 2. Memahami karakteristik siswa atau peserta didik. 3. Memperhatikan sasaran yang akan dituju. 4. Mempertimbangkan satuan pendidikan di kelas rendah dan kelas tinggi. 5. Memperhatikan manfaat dari media pembelajaran. 6.
Penggunaan media pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan siswa atau peserta didik. 7. Memperhatikan dampak penggunaan media pembelajaran. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Setelah siswa mempelajari PKN, akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan A. Tidak mengakui ideologi negara. B. Menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. C. Menunjukkan sikap hedonisme. D. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Maka jawaban yang benar adalah D. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Jawabannya sudah jelas ya, bahwa untuk menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila yaitu dengan meneladani sikap dan perilaku para tokoh, bukan dengan tidak mengakui ideologi negara, menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, atau bahkan menunjukkan sikap hedonisme. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai seorang pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD adalah A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif dari globalisasi. Atau D. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Dalam pembelajaran PKN, dikenal beberapa asas yang patut diketahui oleh guru yang akan membelajarkan kepada peserta didiknya. Salah satunya adalah guru harus memandang peserta didik sebagai manusia secara manusiawi. Peserta didik dihargai segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Peserta didik diberi kesempatan untuk selalu mengembangkan potensinya meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan asas A. Humanistik, B. Siswa sentris, C. Utuh, bulat, terpadu, dan berkesinambungan, atau D. Multidimensional. Maka jawaban yang benar adalah A. Humanistik. Salah satu asas yang perlu diketahui oleh guru dalam pembelajaran PKN adalah asas humanistik. Asas ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk dapatkan notifikasi dan update terbarunya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.